Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Jika misalkan ada yang salah, monggo isi kolom komentar di bawah. Oke, jika bermanfaat, monggo share video ini. Alhamdulillah di sini saya ditemani dengan Pak Jana dan Pak Bebeng. Di sini kita akan membahas 4 akibat pemupukan berlebih. Apa sih itu? Sebelum masuk ke situ mungkin saya akan bahas dulu bahwa pemupukan itu adalah faktor paling penting di bidang pertanian. Nah, itulah penyebabnya kesuksesan dan kesuburan tanaman dari pemupukan. Cuman di poin ke-1 ini, jikalau kita memakai pupuk terlalu berlebih, ya pasti akan membunuh ya Pak, membunuh mikroba-mikroba dalam tanah gitu. Jadi nggak hanya tanaman yang tergantung terhadap tanah, banyak contohnya seperti cacing dan mikroorganisme lainnya. Terus menyangkut ke nomor 2, poin nomor 2 di sini sendiri yaitu dapat menjadi racun terhadap tanaman. Si pupuk itu bukan menjadi nutrisi ya Pak, tapi bisa jadi racun. Kenapa? Yaitu tadi dikarenakan si pupuk bisa membunuh mikroba, dan Bapak Ibu petani sekalian bisa cek jikalau misalkan di pupuk sendiri itu terdapat kandungan kalium. Nah, kalau misalkan terlalu tinggi menggunakan kalium, itu dapat merusak unsur hara atau misalkan kandungan pH dalam tanahnya. Itu jadi si tanahnya itu bisa terlalu basah. Nah, mungkin di poin nomor 3 sendiri ada apa sih Pak di poin nomor 3, monggo. Oke, untuk di poin yang ketiga, biasanya kita harusnya berimbang ya penggunaan antara pupuk kimia sintetis sama kimia organik. Kalau di kimia organik kita biasanya ada 3 jenis yang kita pakai. Mohon maaf jika ada yang sama nama gitu ya. Biasanya kami dipanggilnya kalau untuk Edo itu Edoma ya. Untuk EH itu ayam, kalau untuk Eci itu kelinci. Itu kandungan N-nya bagus tuh yang di Edo sama Eci. Kalau eman itu emanehnya emanehna itu kita nggak dipergunakan, itu khusus hewani lah. Jadi kebutuhan di tanah itu kita sebenarnya ada banyak makhluk hidup yang di tanah, khususnya kan mikroba seperti ya untuk kestabilan fungsi tanah itu untuk apa selain penyangga untuk pohon. Di sana juga kan ada cacing. Cacing sangat membantu sebetulnya untuk melancarkan peredaran akarnya gitu kan. Cacing dia untuk alur jalan seperti itu, biasanya akar si tanaman akan mengikuti alur jalan cacing itu tadi. Dan di isi kotoran cacingnya juga itu kan sangat istilahnya terserap lagi oleh si tanaman. Yang pernah dengar kan yang ascing itu ya. Dan akhirnya kalau kita berimbang antara penggunaan pupuk kimia sintetis sama pupuk kimia organik yang itu tadi kotoran hewan, insya Allah itu akan memudahkan kita dalam pengolahan lahan juga. Jadi tidak, kalau bahasa Jermannya si tanah itu untuk bantut gitu, bantat gitu. Ya mungkin sekilas seperti itu sih di pengalaman kami petani di sekitaran Kuncur ya. Untuk poin berikutnya mungkin dari teman kami nih, silahkan Pak. Ya, jadi untuk poin yang keempat itu bisa membengkaknya biaya operasional. Selain membengkaknya biaya operasional, juga pemupukan terlalu banyak belum tentu bisa diserap dengan baik oleh tanaman. Kalau misalkan di
tidak semua pupuk yang kita kasih itu terserap baik oleh tanaman. Itu sebagian besar atau sebagian pupuknya itu mana Pak itu larinya? Biasanya kalau misalkan diterpa hujan, ngalir, bawa arus air, jadi itu kan sayang sekali gitu kan. Paling itu nanti bisa terserapnya oleh apa? Mungkin jadi eceng gondok itu tadi ya Pak. Terus jadi polusi juga buat sekitar juga di sungai Baik. Tutup ya. Nah, mungkin materi 4 sebab pemupukan berlebih dari kami dicukupkan sekian. Ada kritik, saran, atau misalkan buat ya cara bertani pemupukannya seperti apa? Apakah itu di spray, ditabur, atau misalkan dikocor? Nah, yang lebih baiknya seperti apa sih Pak? Menurut pengalaman dan pengetahuan Bapak sendiri. Untuk di GH kita lebih simpel di kocor ya, dikocor, terus di spray. Itu kalau di spray mungkin dosisnya kita harus tepat juga. Dalam satu tank yang ukuran 17 liter itu kita kasih 2 sendok makan. Dan untuk kocor biasanya luas lahan 1000 itu biasanya luas lahan 1000 meter cuman menggunakan pupuk NPK 16 itu cuma 10 kilo. Biasanya kami diendapkan di dalam drum itu, jadi di dalam gentong yang ukuran 100 liter difermentasi. Jadi itu kurang lebih 2 minggu lah, 2 minggu. 2 tahun ya Pak? 2 tahun kita keburu habis kontrak kayaknya. Iya mungkin seperti itu saran kami. Kita sesuaikan juga sih dengan cuaca kalau di luar GH. Dari sayuran gimana Pak? Tambahan? Ya tadi untuk seperti kata Kang Jana itu kalau untuk di luar GH disesuaikan juga dengan cuaca. Kalau misalkan di musim penghujan bagusnya ditabur dengan dosis yang tepat, seperti itu. Kalau misalkan di musim kemarau bagusnya dikocor, selain irit juga cepat diserap oleh tanaman itu sendiri. Ya, mungkin segitu dari saya, Pak. Oke. Nah, mungkin di video tentang pemupukan dan 4 sebab kelebihan pemakaian pupuk semoga dapat bermanfaat bagi para sahabat tani dimanapun kalian berada. Di sini kami bertiga salam cangkul, satu cangkul. Oke. Semangat para petani Indonesia, sukses dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.